Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Tenaga honorer dihapus 2023, outsourcing, jadi gantinya. Jakarta, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kemenpan RB, akan menghapus sistem tenaga honorer mulai November tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Menteri PAN-RB Cahyokumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing, ujar Cahyo dalam surat edaran Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Cahyo mengatakan, untuk posisi yang nantinya akan diisi oleh pihak ketiga, akan diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian di kementerian dan lembaga. Namun tenaga alih daya tersebut bukanlah berstatus tenaga honorer. Tenaga alih daya oleh pihak ketiga dengan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan, ujar Cahyo. Cahyo menambahkan, pejabat pembina kepegawaian atau PPK nantinya juga harus menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Hal ini dilakukan agar di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Sementara itu, untuk posisi tenaga honorer yang belum memasuki usia pensiun, bisa diikutsertakan ataupun diberikan kesempatan agar dapat kembali mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, jika memang memenuhi syarat. Bagaimana dengan honorer yang tak lolos seleksi CPNS dan CPPPK? Namun, bagi tenaga honorer ataupun pegawai non-ASN yang tidak memenuhi persyaratan, akan dilakukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan. Kemenparp akan menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023, tambah Cahyo. Di sisi lain, ia juga menegaskan akan sanksi yang akan diterima bagi PPK yang tetap melakukan pengangkatan bagi pegawai non-ASN. Akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah, tegas Cahyo. Demikian info terkini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.